Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki tanggal 2 Mei 2020, di mana peristiwa hari ini adalah hari yang bersejarah dalam dunia pendidikan. Ini merupakan semacam sebuah dinamika untuk menyongsong pendidikan yang lebih maju, lebih merdeka ke depan. Ini peristiwa ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa yang pernah dirintis oleh Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei 2020 ini. Ini diberikan indikasi bahwa bagaimana prospek pendidikan kita ke depan. Tentu pendidikan itu bukan semacam sebuah turnamen yang harus mencapai suatu finish, tetapi ini sebuah proses untuk mencapai proses kedewasaan sosial yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita melihat bahwa orientasi pendidikan pada masa kemarin, pada masa Orde Lama, itu orientasi adalah demokrasi terpimpin. Nah, pada saat Orde Baru tiba, itu pendidikan itu cenderung dijadikan semacam sebuah instrumen kekuasaan. Tetapi pada Orde Reformasi ini, pendidikan itu dijadikan sebagai ajang untuk mencapai proses pendewasaan sosial dan untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ada 4 model berpikir dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa terjebak dalam ilmu-ilmu sekuler, yang mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu bebas nilai. Terus yang kedua adalah mereka yang senantiasa terjebak pada ilmu-ilmu ulama-ulama fikih klasik. Sedangkan yang ketiga adalah mereka yang mencoba mensinkronisasikan atau mengawinkan antara paradigma ilmu klasik dengan ilmu sekuler, sehingga di situ sesungguhnya akan melahirkan paradigma baru yang kita kenal dengan Irfani, Bayani, dan Burhani. Nah, oleh sebab itu eksistensi pengembangan pendidikan yang harus teraktualisasi dalam dunia kekinian adalah bagaimana pendidikan itu melahirkan semacam sebuah paradigma kritis. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan itu senantiasa harus menciptakan sistem demokratis. Yang ketiga adalah pendidikan itu senantiasa tercipta yang namanya pendidikan bersifat pluralistik. Nah, disinilah sesungguhnya kita harus mentransformasikan pendidikan ke depan dengan orientasi adalah pendidikan yang merdeka, pendidikan yang demokratis, pendidikan kritis, dan pendidikan yang bersifat pluralis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana peran lembaga ini untuk mentransformasikan pendidikan, khususnya di UIN Alauddin Makassar dan terlebih khusus lagi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin ini. Pertama, bahwa saat sekarang ini pendidikan sangat memerlukan pemikir yang mampu berpikir secara komprehensif, yang senantiasa memadukan antara pemikiran sekular dan pemikiran yang bersifat klasik, ya, atau yang kita kenal dengan pemikiran yang bersifat elastisisme dan pemikiran yang bersifat moderat. Yang kedua adalah menghilangkan paham dikotomi antara paradigma keilmuan, ya, antara ilmu umum dengan ilmu agama, tetapi kita senantiasa mensinkronisasikan bahwa antara paradigma ilmu agama dan ilmu umum itu saling melengkapi yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah harapan di hari pendidikan ini adalah bagaimana memenuhi harapan masyarakat Islam, ya, khususnya masyarakat pengguna pendidikan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah senantiasa memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Jadi hal yang sangat ironis adalah bagaimana bagaimana lembaga pendidikan mampu melahirkan semacam sebuah output yang melahirkan alumni yang mampu eksis dan mampu menyapa realitas sosial di masa-masa yang akan datang. Nah, disinilah sesungguhnya, ya, peran pendidikan, ya, untuk senantiasa menjadi branding terhadap kehidupan generasi-generasi muda. Karena eksis tidaknya suatu negara itu tergantung daripada pendidikan itu. Ya, setelah kita melihat bahwa di hari pendidikan ini adalah bagaimana para tokoh-tokoh pendidikan mampu menjadi pioner
kepada generasi-generasi muda, sehingga generasi muda ini mampu mengenyang yang namanya pendidikan melalui dengan berbagai macam proses demi proses, sehingga mampu eksis di masa-masa yang akan datang. Setidaknya mampu mentransformasikan nilai-nilai sosial di masa-masa yang akan datang. Tetapi namun perjalanan pendidikan mulai pada zaman Orde Lama sampai Orde Reformasi ini itu tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang ada. Sebut umpamanya, kita melihat bahwa tantangan pendidikan saat sekarang ini adalah, pertama adalah adanya relasi kekuasaan atau yang sering kenal orientasi pendidikan. Sebut umpamanya pada masa Orde Lama ini bervariasi pendidikan itu senantiasa bervisi sosialis. Nah, atau yang sering kita kenal dengan demokrasi, ekonomi terpimpin. Sedangkan Orde Lama senantiasa cenderung dijadikan pendidikan itu semacam sebuah alat kekuasaan. Sedangkan yang kedua adalah tantangan pendidikan yang kedua adalah masalah kurikulum. Kurikulum ini senantiasa dijadikan semacam sebuah pilot proyek, ya. Nah, ini sebut umpamanya pada masa Orde Baru kita kenal kurikulum PSSI atau yang kita kenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, pada masa Orde Baru kita kenal kurikulum CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Nah, pada masa Orde Reformasi ini dengan menggunakan kurikulum KBK, KTSP, dan kurikulum K13 atau yang sering dikenal dengan kurikulum karakter. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan pendidikan adalah pendekatan dan metode pembelajaran. Ya, ini pembelajaran yang senantiasa terjadi di lingkungan peserta didik saat sekarang ini adalah pembelajaran pedagogik. Tetapi terkadang pembelajaran andragogik ini sesungguhnya terkadang terabaikan. Padahal di sini sesungguhnya bukan siswa itu sebagai sebuah objek, tapi siswa itu juga sebagai subjek yang menjadi objek kajian adalah pendidikan itu yang sesungguhnya, materi itu yang sesungguhnya. Disinilah sesungguhnya siswa harus siswa dan mahasiswa harus aktif sama-sama mencari terhadap esensi kurikulum itu, esensi pendidikan itu yang sesungguhnya. Nah, yang keempat adalah tantangan pendidikan adalah profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia. Dari 212 negara di dunia, Indonesia senantiasa menempati posisi di bawah rata-rata. Itu tidak lain daripada profesionalitas seorang pendidik, ya. Nah, di sini sesungguhnya harus meningkatkan profesionalitas pendidik, sehingga fakultas tarbiyah nanti ke depan adalah sebagai produsen atau sebagai pencetak guru, maka harus menanamkan profesionalisme yang sesungguhnya. Nah, profesionalisme yang dimaksud di sini bagaimana menanamkan paradigma keilmuan kepada peserta didiknya. Yang kedua adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didiknya. Yang ketiga adalah bagaimana peserta didik itu mampu menjadi pioner di masa-masa yang akan datang. Artinya minimal dia punya kepekaan sosial terhadap lingkungan yang ada. Disinilah sesungguhnya tenaga-tenaga pendidikan harus bekerja secara profesional, harus bekerja secara sinergitas, dan harus bekerja secara tuntas. Sehingga di tarbiyah itu diklaim tagline fakultas tarbiyah itu kerja secara cerdas, kerja secara ikhlas, dan kerja secara tuntas. Nah, tantangan pendidikan yang kelima, ini tantangan pendidikan secara internal adalah biaya pendidikan sesungguhnya. Siapa sesungguhnya sangat bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan itu? Apakah pemerintah atau masyarakat yang harus menanggung beban pendidikan ini? Di sini sesungguhnya harus kita melihat bahwa antara pemerintah dan masyarakat punya tanggung jawab moral untuk memajukan pendidikan di masa-masa yang akan datang. Sehingga pendidikan ke depan mampu eksis, sehingga perang sekolah mampu eksis, perang orang tua itu bisa eksis, dan senantiasa menguatkan nilai-nilai pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal adalah adanya fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi ini senantiasa menuntut masyarakat berpikir secara komprehensif, sehingga lembaga pendidikan itu harus membebaskan diri dari perusahaan swasta. Karena pendidikan saat sekarang ini
senantiasa dijadikan semacam ajang komersialisasi. Padahal pendidikan sesungguhnya adalah sangat murni untuk mencapai cita-cita bangsa yang sesungguhnya. Pendidikan bisa mempersatukan bangsa, eksis tidaknya suatu bangsa itu tergantung eksis pendidikan itu. Nah, ini sesungguhnya sebuah tantangan global yang senantiasa melingkupi dunia pendidikan. Nah, yang kedua tantangan secara eksternal dalam dunia pendidikan adalah fenomena multikultural. Ya, ini fenomena multikultural. Ini masalah kebudayaan. Jadi seolah-olah yang kita bayangkan 2 tahun 3 tahun ke depan nanti sampai ke kita, tetapi hari ini dia sudah terpajang dan terpublikasi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini sesungguhnya mau tak mau pendidikan itu mampu menjadi filter terhadap sebuah budaya-budaya yang akan masuk di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat tradisional atau pola-pola kekuatan yang hidup di masyarakat. Jadi pola-pola kehidupan masyarakat harus destroyer, paradigma kehidupan masyarakat harus destroyer, sehingga paradigma pendidikan itu senantiasa mampu menjadi pioner dan mampu menjadi paradigma di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. Yang ketiga, fenomena global atau fenomena multikultural yang menjadi sebuah tantangan pendidikan adalah kegiatan atau kemajuan tertentu bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merupakan identitas pada kelompok tertentu. Saya katakan tadi bahwa pendidikan itu senantiasa dijadikan sebagai instrumen kekuasaan. Terkadang pendidikan itu dijadikan sebagai alat untuk mencapai sebuah target-target politik yang sesungguhnya. Padahal pendidikan itu sangat murni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun masyarakat yang mandiri, profesional, dan punya komitmen serta sinergitas yang matang. Saya kira ini merupakan gambaran yang perlu kita jadikan semacam sebuah manhaj, terutama dalam dunia pendidikan, untuk senantiasa eksis di masa-masa yang akan datang. Karena eksis tidaknya suatu bangsa itu tergantung dari pendidikan bangsa itu. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.